Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang besok akan bertanding atau berlaga di Proliga 2025 yang akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2025 mendatang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Proliga, tapi saya tidak akan membahas tentang peraturan Proliga ataupun hadiah untuk juara Proliga ataupun hal lainnya, tapi saya akan membahas tentang sebuah tim yang bisa disebut sebagai salah satu kuda hitam untuk Proliga 2025 nanti. Kita akan membahas tentang Jogja Falcon yang merupakan tim debutan atau bisa disebut sebagai tim termuda yang akan bertanding di Proliga 2025. Jogja Falcon sendiri itu baru dibentuk pada bulan Oktober kemarin, jadi usianya masih seumur jagung, masih sangat muda, tapi tentu saja kehadiran Jogja Falcon itu akan menambah atau memberikan nuansa baru di Proliga 2025 nanti. Para penggemar voli Indonesia atau voli mania tentu saja merasa sangat penasaran bagaimana kira-kira sepak terjang atau permainan atau performa yang akan ditunjukkan oleh Jogja Falcon di Proliga 2025. Kalau kita bicara tim lain, mungkin kita sudah sangat familiar dengan performa yang ditunjukkan oleh BJB Tanda Mata, kemudian Jakarta Pertamina, kemudian tim lainnya. Tapi untuk Jogja Falcon sebagai tim debutan tentu saja kehadiran mereka menimbulkan rasa penasaran tersendiri di hati para voli mania atau para fan voli Indonesia. Nah, para pemain Jogja Falcon sendiri itu memang dihuni mayoritas adalah pemain muda, usia mereka di bawah 21 tahun, dan itu merupakan sebuah kebijakan karena Jogja Falcon quote and quote itu memang dibentuk sebagai persiapan timnas Indonesia Under 21 untuk bertanding di kejuaraan dunia Under 21 pada tahun 2025 mendatang. Kita ketahui Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Under 21 pada tahun mendatang. Dan tentu saja PBVSI itu harus mempersiapkan tim yang matang agar timnas Indonesia itu bisa mendapatkan hasil terbaik. Nah, meskipun berstatus sebagai tim pendatang baru, Jogja Falcon itu melakukan manuver yang bisa kita katakan cukup baik. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pemain asing. Sampai saat ini Jogja Falcon itu sudah memiliki 2 pemain asing, salah satunya adalah Sabina Altin-Bekova yang diplot menjadi kapten Jogja Falcon, khususnya kalau kita bicara di Proliga 2025 besok. Selain itu juga ada Ivis Maivila yang juga didatangkan oleh manajemen Jogja Falcon untuk memperkuat tim di Proliga 2025 nanti. Tidak hanya itu, manajemen Jogja Falcon itu juga mendatangkan Ajani Zahra yang berposisi sebagai middle blocker. Ajani Zahra sendiri itu pada musim lalu itu bermain di NSW Ponik yang bertanding di Liga Australia. Nah, kehadiran Sabina Altin-Bekova, Ivis Maivila, dan juga Ajani Zahra itu akan dipadukan atau dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan beberapa pemain junior yang sudah membela atau sudah resmi bergabung dengan Jogja Falcon seperti Pascalina Mahuse, kemudian juga ada Vera Mazola, dan ada Andra Rizky Azhara. Nah, kalau kita bicara tentang Jogja Falcon, meskipun mereka baru dibentuk pada bulan Oktober kemarin, tapi mereka itu sudah melakukan persiapan yang cukup matang, bahkan beberapa waktu lalu mereka melakukan TC atau Training Center di Surabaya, dan juga Jogja Falcon itu ambil bagian atau menjadi peserta di kejuaraan Jogja Volley Cup tahun 2024. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa Jogja Falcon itu berhasil menjadi juara setelah mereka mengalahkan Baja 78 dengan skor 3-0 di pertandingan final. Jadi saat itu di set pertama, Jogja Falcon itu mengalahkan Baja dengan skor 25-23. Di set kedua, lagi-lagi Jogja Falcon mengalahkan Baja dengan skor 25-18. Dan di set ketiga, lagi-lagi Jogja Falcon itu berhasil menghentikan perlawanan Baja 78 dengan skor 25-18. Nah, Jogja Volley Cup sendiri selain diikuti oleh Jogja Falcon dan juga Baja 78 juga diikuti oleh Yuso dan juga Ganevo. Nah, Jogja Falcon itu berhasil menyapu bersih kemenangan, mereka berhasil menang melawan Baja, melawan Ganevo, dan juga melawan Yuso. Meskipun harus diakui bahwa kalau kita bicara dari sisi kualitas, memang permainan atau kualitas pemain quote and quote yang dimiliki oleh Baja, Ganevo, dan juga Yuso quote and quote itu memang masih berada di bawah Jogja Falcon. Meskipun demikian, hasil juara atau gelar juara di Jogja Volley Cup 2024 itu memiliki arti penting bagi para pemain Jogja Falcon sebelum mereka menghadapi Proliga, sebelum mereka menghadapi tim yang kemampuan atau performa para pemainnya
itu bisa dikatakan lebih baik atau bahkan bisa dikatakan memang sudah lebih berpengalaman. Nah, salah satu poin penting dari gelar juara yang didapatkan oleh Jogja Falcon di Jogja Volley Cup itu adalah mereka itu, para pemainnya itu bisa terangkat mentalnya. Karena apa? Bagaimanapun gelar juara itu akan berpengaruh terhadap kondisi mental para pemain dan juga motivasi para pemain Jogja Falcon. Selain itu juga bertanding atau turun atau berlaga di Jogja Volley Cup 2024 itu juga memiliki arti penting bagi Jogja Falcon untuk membentuk kekompakan di antara para pemainnya. Karena memang Jogja Falcon sendiri memang baru dibentuk, usianya memang masih seumur jagung, dan mereka tentu harus membangun chemistry, membangun kekompakan di tengah lapangan di antara para pemainnya. Selain itu, Jogja Volley Cup 2024 itu juga sangat penting bagi Jogja Falcon untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang masih mereka miliki, dan kekurangan-kekurangan itu tentu saja harus ditambal, harus diperbaiki agar mereka permainannya itu semakin improve, semakin baik lagi, khususnya kalau menyangkut mereka akan berlaga di Proliga 2025 mendatang. Nah, keberhasilan menjadi juara Jogja Volley Cup itu juga disyukuri oleh para pemain Jogja Falcon, salah satunya oleh Sabina Altinbekova. Jadi setelah pertandingan final melawan Baja 78, Sabina Altinbekova yang merupakan pemain asal Kazakhstan itu mengaku bahwa dirinya itu sangat senang berada di Indonesia, khususnya ketika dirinya itu bergabung dengan Jogja Falcon. Selain itu juga Sabina Altinbekova itu mengakui bahwa dirinya dan kawan-kawannya itu berjanji akan menunjukkan permainan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena apa? Sekali lagi kita ketahui pertandingan di Jogja Volley Cup tentu akan jauh berbeda dibandingkan dengan Proliga 2025 mendatang. Karena tensi di Proliga tentu saja akan jauh lebih sengit, akan lebih kompetitif dibandingkan Jogja Volley Cup 2024. Nah, selain Sabina Altinbekova, juga ada pemain Jogja Falcon lainnya, yaitu Naysila Widikirana, yang juga mengakui bahwa Jogja Volley Cup 2024 itu sangat berguna untuk dirinya dan kawan-kawannya. Jadi, Naysila Widikirana itu mengakui bahwa tim Jogja Falcon sendiri itu memang baru dibentuk selama kurang lebih 1 bulan, dan tentu saja para pemain itu harus membenahi chemistry, membenahi permainan, dan juga menambal kelemahan atau kekurangan yang mereka tunjukkan. Meskipun demikian, Naysila Widikirana itu mengakui bahwa dirinya dan kawan-kawannya itu sudah mulai kompak di tengah lapangan, dan itu tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat bagus bagi para pemain Jogja Falcon untuk menyambut Proliga 2025. Meskipun demikian, Naysila Widikirana itu juga mengakui masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari dirinya dan kawan-kawannya. Salah satunya tentu saja adalah komunikasi di tengah lapangan. Jadi, Naysila Widikirana itu mengakui bahwa dirinya dan teman-temannya di Jogja Falcon itu memang secara komunikasi itu memang belum klop 100%, dan itu sekali lagi sangat wajar karena Jogja Falcon itu memang usianya itu belum terlalu lama dibandingkan dengan tim lain yang akan berlaga di Proliga 2025. Selain itu juga mereka masih memiliki kesempatan untuk membenahi semua kekurangan itu untuk berlaga di Proliga 2025 nanti. Nah, kalau menurut teman-teman semua, kira-kira bagaimana nanti sepak terjang Jogja Falcon di Proliga 2025? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Jogja Falcon mendapatkan hasil terbaik di Proliga musim baru nanti. Tidak lupa kita berdoa agar timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.